Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 kelas PGMI 5A yang beranggotakan 1. Tiara Nawangwulan, NIM 193141017 dan Sorikah Putri Purwandasari, NIM 193141018. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai desain pembelajaran PKN MI kelas rendah. Yuk kita simak Untuk materi materi berikut yang ini. pertama yaitu mengenai pengertian desain pembelajaran. Kata desain sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu design. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola, model, ataupun konstruksi. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar atau event of learning, yaitu usaha untuk terjadinya sebuah tingkah laku dari siswa. Desain pembelajaran atau instructional design biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melibatkan pembelajaran tersebut. Sejumlah ahli mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Artinya bahwa pengembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran, yang tentunya diharapkan akan membantu dan mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Reiser mengemukakan desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan dengan konsisten dan teruji. Desain pembelajaran juga sebagai proses yang rumit tapi kreatif, aktif, dan berulang-ulang. Definisi ini bermakna sistem pelatihan yaitu pendidikan di organisasi serta proses yang teruji dan dapat dikaji ulang penerapannya. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, serta penilaian atau evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas sebuah proses pembelajaran. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai desain pembelajaran MI di kelas rendah. Materi PKN dapat diawali dengan memperkenalkan mereka pada sejumlah aturan-aturan hidup yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan madrasah, dan lingkungan masyarakat sekitar untuk anak-anak MI pada kelas-kelas rendah. Pengenalan terhadap keberadaan aturan-aturan tersebut hendaknya diarahkan pada tumbuhnya kesadaran diri anak tentang perlunya aturan dalam kehidupan kita. Perlu diperhatikan bahwa di kelas rendah, mengingat kemampuan berpikir anak masih bersifat holistik, maka pembelajaran hendaknya lebih banyak pada upaya pembiasaan. Media pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan pengalaman langsung yang diperoleh oleh anak dalam keluarga, kelompok bermain, dan dalam kehidupan di sekolah. Adapun model desain pembelajaran yang dapat digunakan dalam penerapan pembelajaran PKMI ini antara lain pembelajaran kontekstual dengan spirit Medameze. Artinya, desain pembelajaran dikembangkan dengan menekankan pada kemandirian belajar. Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri, sehingga dalam hal ini dapat mengukur tingkat pemahaman yang dimiliki siswa. Pembelajaran yang berbasis kontekstual spirit Medameze ini dikembangkan berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah, dengan hal-hal yang dipelajari di lingkungan masyarakat juga. Yang selanjutnya yaitu model desain pembelajaran berorientasi kompetensi. Desain pembelajaran ini dilakukan dengan berorientasi pada kompetensi peserta didik sehingga muara akhir hasil pembelajaran adalah meningkatkan kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap sebagai bentuk afektif, pengetahuan atau kognitif, serta keterampilannya atau psikomotorik. Yang ketiga yaitu model desain pembelajaran berorientasi kelas. Artinya,
digunakan untuk merancang pembelajaran pada level mikro, yaitu kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Untuk model yang selanjutnya yaitu desain pembelajaran berorientasi produk. Pada umumnya didasarkan pada anggapan bahwa ada program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya model desain pembelajaran berorientasi sistem. Artinya, dirancang untuk mengembangkan sistem dalam skala besar atau makro seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Yang selanjutnya, desain pembelajaran berorientasi prosedural. Model desain pembelajaran ini dirancang oleh guru dengan prosedur-prosedur atau langkah-langkah tertentu yang telah disepakati. Lalu, desain pembelajaran berorientasi melingkar. Model desain pembelajaran berorientasi melingkar ini biasanya ditunjukkan dalam sebuah diagram yang memiliki alur rancangan pembelajaran secara melingkar. Dan yang terakhir yaitu model desain pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi. Model desain pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi ini dilakukan dengan berorientasi pada kompetensi peserta didik, sehingga muara hasil akhir pembelajaran adalah meningkatkan kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sistem, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Karakteristik desain pembelajaran. A. Analisis situasi. Hal yang terpenting dalam mendesain materi pembelajaran dengan melakukan analisis situasi. Analisis situasi biasanya dilakukan sebelum proses pengembangan kurikulum. Artinya, selama proses pengembangan kurikulum, guru dituntut agar menyadari dan mempertimbangkan tentang situasi yang sedang terjadi atau berubah di sekitarnya. Guru seyogyanya dapat menangkap berbagai isu yang berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai pengalaman belajar peserta didik. Pentingnya analisis situasi dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, guru seyogyanya melakukan suatu transaksi dengan peserta didik tentang apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru hendaknya secara terus-menerus mengevaluasi dan mempertahankan suasana belajar di kelas. Yang ketiga, guru hendaknya mendekatkan proses belajar ke arah situasi nyata dan kemungkinan perubahan situasi tersebut. Yang keempat, guru dituntut untuk selalu menyesuaikan program pembelajarannya dengan situasi yang sedang terjadi atau berlangsung di sekitar peserta didik ataupun kehidupan sekolah. B. Memahami arah pendidikan PKN di MI. Tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar adalah menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang bermoral, menjadi warga negara yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan menjadi orang dewasa yang mampu memperoleh pekerjaan. Pendidikan dasar memiliki dua fungsi utama. Pertama, memberikan pendidikan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, menulis, berhitung, penggunaan dasar-dasar untuk mempelajari sains teks, dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pendidikan dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Desain pembelajaran seharusnya mempertimbangkan suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didiklah yang mempengaruhi konten, aktivitas, materi, dan fase belajar. Pendekatan ini memposisikan peserta didik pada pusat proses belajar. Dengan memahami peserta didik dengan baik, diharapkan kita dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat dan bermanfaat bagi masing-masing peserta didik. Peserta didik SD atau MI, kegiatan belajar mempunyai 3 karakteristik yang menonjol, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Dengan memahami karakteristik peserta didik itu, maka mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik secara tepat diharapkan akan membawa dampak positif terhadap perkembangan peserta didik, baik terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik maupun sikap positif peserta didik terhadap pelajaran yang diajarkan. D. Komponen utama dalam desain pembelajaran. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi
menempati posisi yang sangat penting untuk signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri khas dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. 2. Tujuan pembelajaran. Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Seandainya tujuan pembelajaran atau kompetensi dinilai dengan sesuatu yang rumit, maka tujuan pembelajaran tersebut dirinci menjadi subkompetensi yang dapat mudah dicapai. Di lain pihak, desain pembelajaran memadukan kebutuhan peserta didik dengan kompetensi yang harus dikuasai dengan persyaratan tertentu dalam kondisi yang sudah ditetapkan. 3. Pengalaman belajar. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Tujuan dari pengembangan pengalaman belajar adalah untuk melatih peserta didik memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan yang dialami dan dijalani oleh peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan atau pengaplikasian dari rancangan pengalaman belajar yang dibuat oleh guru. Oleh karena itu, kualitas kegiatan yang dialami serta dijalani oleh peserta didik tersebut sangat ditentukan oleh kualitas guru dalam merancang pengalaman belajar peserta didik. 4. Evaluasi pembelajaran. Pada konsep ini, menilai hasil belajar peserta didik sangat penting. Indikator keberhasilan pencapaian suatu tujuan belajar dapat diamati dari penilaian hasil belajar. Seringkali penilaian dilakukan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. Pelaksanaan SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Pendidikan dasar yang meliputi SD atau MI atau SDLB atau paket A dan MTS atau SMP atau SMPLB atau paket B yang bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni budaya, dan pendidikan jasmani. Adapun standar kompetensi kelompok mata pelajaran untuk masing-masing satuan pendidikan selengkapnya adalah antara lain menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar atau KD, kompetensi inti atau KI, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar atau KD sendiri merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran masing-masing suatu pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Sedangkan kompetensi inti sendiri yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi terdiri dari komponen sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Lalu IPK atau indikator pencapaian kompetensi merupakan pengukur sikap siswa melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi ini dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk yang selanjutnya kita belajar mengenai pemetaan kompetensi dasar, kompetensi inti, serta indikator pencapaian kompetensi. Untuk pemetaannya sendiri, teman-teman dapat mengamati PPT dari kelompok kami sebagai berikut. Penyusunan program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai SK dan KD yang telah ditetapkan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen penyusunan program tahunan meliputi identifikasi satuan pendidik, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama, hitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, hitung alokasi waktu per semester. 3. Menentukan jumlah jam efektif per semester. Yang keempat, distribusi alokasi waktu. Selanjutnya, penyusunan program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, komponen-komponen program semester ini yaitu identifikasi, bulan, standar kompetensi, dan materi yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, serta keterangan-keterangan. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menetapkan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Langkah-langkah penyusunan program semester adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Keempat, hitung alokasi waktu dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Yang kelima, hitung alokasi waktu per semester. Keenam, distribusi alokasi waktu. Selanjutnya, penyusunan silabus pembelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang terdapat di dalam silabus.
Adapun langkah-langkah pengembangan silabus pembelajaran, yang pertama mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Ketiga, melakukan pemetaan kompetensi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Keenam, penentuan jenis penilaian. Ketujuh, menentukan alokasi waktu. Kedelapan, menentukan sumber belajar. Dan kesembilan, pengembangan silabus berkelanjutan. Sekian pemaparan materi mengenai desain pembelajaran PKN MI kelas rendah. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.